Pernah kepikiran nggak, kalau tekanan darah tinggi itu seringkali bisa loh kita kendalikan, bahkan tanpa harus langsung minum obat? Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya mengambil alih kendali kesehatan kita lewat perubahan gaya hidup. Lihat angka ini, 1,56 miliar. Sebanyak itulah perkiraan orang dewasa di seluruh dunia yang akan hidup dengan hipertensi di tahun 2025. Gila kan? Ini nunjukin betapa pentingnya kita buat ngerti dan ngelawan si silent killer atau pembunuh senyap ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama musuhnya, si ancaman tak terlihat ini. Terus, kita bangun 3 pilar pertahanan, mulai dari apa yang kita makan, gimana kita gerak, sampai cara kita ngelola kebiasaan. Terakhir, kita lihat gimana semuanya nyambung jadi satu kekuatan. Yap, sebelum kita bangun solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya. Apa sih sebenarnya hipertensi itu dan kenapa ini jadi masalah besar? Yuk, kita dalemi. Gampangnya gini, hipertensi itu kondisi di mana jantung kita dipaksa kerja lembur terus-terusan. Dan yang paling penting untuk dicatat, panduan kesehatan besar di dunia seperti JNCV itu menegaskan kalau modifikasi gaya hidup adalah pondasi pengobatannya. Jadi ini bukan pilihan kedua, tapi justru langkah pertama yang paling utama. Nah, kita masuk ke pilar pertama. Percaya deh, apa yang kita taruh di piring kita itu punya dampak yang luar biasa langsung ke kesehatan jantung kita. Pernah dengar soal diet DASH? Ini bukan diet tren sesaat loh ya. Ini adalah sebuah pola makan yang udah terbukti secara ilmiah, dirancang khusus buat melawan hipertensi. Anggap aja ini blueprint nutrisi buat jantung sehat. Coba kita lihat deh rinciannya. Perhatiin deh, fokusnya itu ke biji-bijian utuh, buah, dan sayur. Ini semua bukan tanpa alasan. Makanan-makanan ini tuh kaya nutrisi yang benar-benar bantu pembuluh darah kita tetap fleksibel dan sehat. Nah, ini dia kuncinya. Dari semua perubahan pola makan, yang satu ini dampaknya paling besar, ngurangin garam alias natrium. Buat banyak orang, inilah biang kerok utama tekanan darah tinggi. Angka ini, 1.500 mg, ini adalah batas natrium harian yang dianjurkan buat penderita hipertensi biar hasilnya maksimal. Jauh lebih rendah dari rekomendasi umum yang sekitar 2.300 mg. Jadi ini memang dirancang khusus untuk efek terapi. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kita kurangin, tapi juga apa yang perlu kita tambahin. Kalium itu ibaratnya bantu nendang kelebihan natrium dari tubuh. Sementara magnesium, dia bantu pembuluh darah kita buat rileks. Bahkan, nambahin asupan magnesium sedikit aja udah terbukti secara statistik bisa nurunin resiko hipertensi. Urusan piring makan udah, sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Bergerak dengan cerdas. Ini bukan cuma soal olahraga mati-matian ya, tapi gimana kita pakai aktivitas fisik buat bikin jantung lebih kuat dan sirkulasi darah lebih lancar. Ini nih angka saktinya dari American Heart Association. Minimal 150 menit olahraga aerobik intensitas sedang tiap minggu. Kedengarannya banyak? Tunggu dulu. Coba kita pecah. Itu cuma 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Bisa banget kan? Terus gimana kita tahu intensitasnya udah pas? Gampangnya gini, kalau intensitasnya sedang, Anda masih bisa ngobrol, tapi mungkin udah nggak bisa sambil nyanyi. Kalau udah ngos-ngosan sampai susah ngomong, nah itu artinya udah masuk intensitas berat. Dan ini cara paling gampang buat ngeceknya, namanya tes bicara. Ini alat super simple yang bisa dipakai siapa aja, di mana aja. Nggak perlu gadget canggih buat mastiin olahraga kita itu bermanfaat dan aman. Kita sampai di pilar ketiga. Nah, ini bagian yang sering banget disepelekan, padahal penting banget. Mengelola stres dan kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar naikin tekanan darah kita. Gini loh cara kerjanya. Stres yang terus-terusan itu bikin tubuh kita mikir kalau kita lagi dalam bahaya. 24/7. Akibatnya, hormon stres diproduksi terus, pembuluh darah jadi menyempit, jantung berdebar lebih kencang. Nah, relaksasi itu ibaratnya tombol off buat semua respons ini. Teknik-teknik ini bukan cuma bikin kita merasa tenang ya, tapi secara fisik mereka itu mengaktifkan sistem istirahat dan cerna di tubuh kita. Bayangin aja ini kayak kita lagi nginjak rem buat respons stres di tubuh yang secara aktif langsung nurunin detak jantung dan tekanan darah. Coba deh lihat data ini. Kalau angkanya di atas 1, artinya risikonya naik. Minum alkohol secara rutin, risikonya naik hampir 8 kali lipat. Merokok, hampir 7 kali lipat. Angka-angka ini benar-benar nunjukin betapa besar pengaruh kebiasaan kita. Gimana soal kopi? Nah,
Kafein itu memang bisa bikin tekanan darah melonjak, tapi sifatnya sementara. Poin pentingnya adalah, kalau Anda punya hipertensi, penting banget buat ngobrol sama dokter soal batas aman kafein buat Anda, karena respons tiap orang bisa beda-beda. Oke, kita udah bangun 3 pilar yang kokoh. Sekarang, bagian yang paling kerennya adalah ngelihat gimana semua pilar ini bekerja sama, saling menguatkan satu sama lain. Inilah yang namanya sinergi. Makanan sehat ngasih kita energi buat olahraga, olahraga bantu kita ngelola stres, stres yang terkendali bantu kita milih makanan yang lebih baik. Jadinya lingkaran positif yang saling memperkuat. Keren kan? Perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang juga. Nggak perlu nunggu besok. Coba deh, pilih salah satu dari 3 ini. Jalan cepat 10 menit, ganti satu cemilan sama buah, atau sekedar baca label natrium di makanan. Mulai dari yang paling gampang. Jadi, setelah kita bahas semuanya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Ini bukan cuma informasi, tapi sebuah ajakan. Satu aja deh, perubahan kecil apa yang mau Anda mulai hari ini untuk mengambil kendali atas kesehatan masa depan Anda. Pilihannya ada di tangan Anda.